Wallahu Akbar. Kau jangan menipu jin iblis lanatullah. Jangan sembunyi dalam kebaikan. La ilaha illallah. Film ini bisa dibilang sangat keren, baik dari segi cerita maupun kualitas dari tiap pemain. Berkisah tentang film horor religi yang menggambarkan begitu dahsyatnya godaan setan pada setiap sendi kehidupan manusia. Inilah Munafik 2016. Diperlihatkan seorang pria baru saja mengalami kecelakaan mobil yang sangat fatal. Pria ini bernama Ustadz Adam. Dengan tertatih-tatih, Adam berjalan mendekati istrinya yang bernama Zulaiha. Terlihat kondisi Zulaiha sudah sangat parah. Oleh sebab itu, Adam pun menuntunnya untuk bersyahadat. Dan akhirnya Zulaiha pun harus meregang nyawa. 3 bulan berlalu. Adam berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya. Kini dia tinggal hanya dengan Amir, anak sematawayangnya. Amir selalu menanyakan kapan ibunya akan kembali. Namun tentu saja Adam hanya bisa menasihati Amir agar ikhlas dengan kematian ibunya. Kemudian mereka berdua pergi ziarah ke makam Zulaiha. Di situ terlihat penjaga makam yang bernama Syah menatap tajam ke arah Adam. Saat akan pulang, Syah menyapa Adam dan menanyakan kenapa Ustadz Adam tidak pernah meruqyah lagi. Jadi dulunya istri Syah pernah diruqyah oleh Adam dan berhasil sembuh. Adam yang memang masih berduka menjadi tidak terlalu nyaman berbasa-basi. Adam pun masuk ke mobil dan meninggalkan Syah. Sampai bila kau nak terperap dalam rumah ni? Imam Ali. Adam mempunyai teman yang juga seorang ustadz bernama Asman. Asman menanyakan ke Adam sampai kapan dia akan terus terpuruk seperti ini. Sebagai seseorang yang dekat dengan keluarga Adam, dia terus membujuk Adam agar kembali pada kegiatan yang dulunya rutin dilakukan. Tetapi tentu saja tidak mudah bagi Adam untuk melupakan kematian istrinya. Beralih ke Zati yang merupakan istri Pak Osman, salah satu orang terkaya di kampung Adam. Zati berusia kurang lebih sama dengan anak gadis Pak Osman yang bernama Maria. Hari-hari ini hubungan Zati sedang tidak akur dengan anak tirinya tersebut. Dia merasa heran karena Maria suka membaca buku tentang iblis dan setan. Padahal begitu banyak bahasan lain di dalam Al-Quran dan hadis selain perkara setan dan juga iblis. Di tempat kerjanya, Maria mendapatkan gangguan gaib saat naik lift. Karena ketakutan, Maria buru-buru pergi dan tidak menghiraukan pertolongan dari Fazli, atasannya di kantor yang selama ini menyukainya. Kali ini Adam dinasihati oleh Imam Ali yang menyuruhnya untuk memaafkan kejadian tabrak lari yang menewaskan istri tercintanya. Karena dengan keikhlasan Adam, suatu saat kasus tabrak lari itu akan terungkap. Tetapi tentu saja Adam masih belum bisa melupakan kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Maria mogok tepat di sebuah terowongan. Setelah itu ada bola basket yang menggelinding. Ternyata ada seorang bocah yang tengah memainkannya. Tak diduga, wajah bocah itu berubah menyeramkan. Dan beralih lagi ke Adam yang didatangi Zulaika dengan keadaan bersimbah darah. Zulaika menyuruh Adam untuk mengikhlaskan saja kepergiannya. Rupanya itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami Adam. Kemudian Amir memanggil ayahnya, lalu mengatakan bahwa sang kakek telah datang. Kedatangan ayah Adam ini karena sang ibu yang khawatir dengan keadaan Adam, karena selalu bermimpi buruk tentangnya. Sehingga hal itu membuat ayah Adam merasa perlu untuk melihat langsung kondisi putra mereka. Beralih ke Zati yang ketakutan karena Maria tengah mengalami kesurupan. Oleh sebab itu, Imam Ali menelpon Adam untuk membantu meruqyahkan Maria anak Pak Osman. Awalnya Adam menolak, namun setelah ayahnya meyakinkan, akhirnya Adam pun luluh. Bersama Imam Ali dan Asman, Adam pergi ke rumah Pak Osman. Lalu Adam menanyai Zati bagaimana awalnya hingga Maria bisa kesurupan. Dan Adam juga menanyakan tentang apakah mereka memakai jimat untuk menangkal hantu. Setelah itu Adam dan Asman menuju ke sebuah ruangan di rumah Pak Osman.
Ternyata Maria sudah bertingkah aneh, serta berbicara ngawur, bahkan menfitnah imam di kampungnya. Seketika Adam langsung membacakan doa-doa untuk meruqyah, karena sudah tahu yang sedang bicara dengannya adalah jin. Tiba-tiba Maria raib. Ternyata dia sudah ada di atas atap. Asman yang tidak fokus pun langsung terpental. Maria merayap-rayap bagaikan cicak. Lalu Adam berusaha untuk mengusir jin itu, tetapi jin yang membandel ini tidak mau, karena takut tidak mendapatkan makanan lagi dari tuannya. Bahkan dia mengatakan akan tetap menyesatkan umat Islam, lebih dalam lagi dengan kedatangan Dajjal. Kan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaikan adegan debus, Maria memuntahkan darah beserta paku setelah proses ruqyah itu selesai. Kemudian Fasli datang. Sepertinya Fasli ini sangat anti dengan tokoh agama yang dianggapnya munafik dan hanya mencari keuntungan semata. Adam dan dua orang ustadz ini terlihat tersinggung dengan ucapan Fasli. Keesokan harinya, saat makan siang, Fasli diledek oleh teman-temannya karena masih mengejar cinta Maria meski selalu ditolak. Salah satu di antara mereka menuduh Fasli lah yang menyihir Pak Usman hingga lumpuh. Meski hanya sebuah candaan, Fasli yang sedang dalam keadaan bad mood langsung naik pitam dan menghajar temannya hingga babak belur. Fadli! Fadli! La ilaha illallah, Fadli! Kau nak bunuh dia ke? Lagi-lagi Zati merasa ketakutan dengan tingkah Maria yang tidak wajar, bersiul di malam hari, dan mengatakan jika Zati adalah penyebab semua kekacauan, serta hanya menginginkan harta ayahnya saja. Tidak sampai di situ, Maria juga menampar dan menyeret Zati. Ternyata hal aneh juga dialami Ustadz Adam, saat Amir mengatakan bahwa dia bermimpi ibunya akan datang. Lalu Adam mendengar ada suara berisik di atas loteng. Dengan menaiki tangga, Adam memeriksa apa yang tengah terjadi. Tiba-tiba, muncullah sosok yang menyeramkan. Di sisi lain, Maria yang tengah dirasuki mengatakan pada Fasli penyebab dirinya menolak cintanya. Hal itu disebabkan karena dia mulai menyukai Ustadz Adam, bahkan sudah tidur dengannya. Mendengar pengakuan Maria, Fasli menjadi emosi dan dendam pada Adam. Sementara itu, Imam Ali juga tak luput dari gangguan. Saat menyetir, dia diteror sosok hantu yang membuatnya kehilangan kendali atas mobilnya hingga jatuh ke sungai dan tewas. Sementara itu, Adam juga baru saja meruqyah Maria dan kebingungan dengan hilangnya Pak Usman. Ditambah lagi dengan kabar meninggalnya Imam Ali membuat kesabaran Adam sangat diuji, hingga dia tak dapat menahan amarahnya. Saat Amir menelpon dan mengatakan bahwa kakeknya pergi meninggalkannya sendiri, tetapi ada ibu yang menjaganya. Adam yang tidak bisa lagi berpikir jernih langsung pergi ke kuburan istrinya dan membongkar makamnya. Kemudian membawa pulang mayat Zulaika dan menunjukkannya kepada Amir agar membuatnya takut dan tidak lagi membahas soal ibunya. Karena Amir ketakutan, Adam menyeret Amir dan menghadapkannya ke mayat ibunya. Bahkan Adam juga mencekik anaknya sendiri. Ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Assalamualaikum. Kenapa duduk luar je ni? Mahal ni malam-malam. Malam itu juga Fasli langsung melabrak Adam. Namun Adam menyuruh Fasli agar menahan amarahnya terlebih dahulu, karena apa yang diucapkan Maria itu tidak benar, sebab Maria sedang dirasuki oleh jin. Tetapi Fasli tetap tidak percaya dan memukul Adam. Untung saja ayah Adam melerai pertengkaran mereka. Beralih ke Maria yang melihat Zati membawa pisau. Melihat itu, Maria merasa terancam hingga membuatnya mengancam Zati dengan pisau juga. Padahal yang sebenarnya terjadi, Zati tengah membawakan Maria segelas air yang sudah dibacakan Yasin. Pak Osman. Syukurlah Ustaz. Siapa punca yang mengganggu keluarga kami? Kemudian Zati menelpon Adam untuk mengabarkan bahwa Pak Usman sudah ditemukan. Secepatnya Adam langsung mendatangi rumah Pak Usman. Zati pun menceritakan bahwa mereka sudah mengetahui orang yang menjadi pengganggu keluarganya. Kemudian Adam masuk ke kamar Pak Usman, namun hanya menemukan pecinya saja.
Setelah itu Adam menanyakan kemana Pak Osman pada Zati. Tetapi Zati malah menanyakan apa yang tengah dibawa oleh Ustadz Adam. Ternyata peci Pak Osman berubah menjadi batu nisan. Tiba-tiba Zati menelpon dan mengabarkan jika Maria masuk rumah sakit karena mencoba bunuh diri. Jadi siapa yang saat ini berada di rumah Pak Osman? Kemudian sosok yang menyerupai Zati dan Maria pun lenyap. Nas? Saat di rumah sakit, Maria diteror lagi oleh makhluk halus hingga membuatnya ketakutan. Tetapi sialnya dia malah masuk ke kamar mayat. Tiba-tiba salah satu mayat itu bangun. Maria memilih untuk bersembunyi di tempat penyimpanan mayat dan penampakan sosok berwajah rusak. Di pihak lain, Adam tengah berbincang dengan Zati di parkiran rumah sakit. Adam menanyakan kotak berisi jimat yang dia temukan saat meruqyah Maria di rumahnya. Adam menasihati Zati tentang larangan memakai jimat yang berasal dari dukun. Tiba-tiba Maria menelpon dan mengatakan sedang berada di sebuah bungalow tua. Kemudian dia meminta Ustadz Adam untuk menolongnya. Lalu Adam memacu mobilnya untuk segera menolong Maria. Waalaikumsalam. Kau ada kat mana tu, Adam? Ayah nak kau balik sekarang juga. Kini Adam sudah sampai di sebuah bungalow yang nampak terbengkalai. Adam pun langsung mengajak Maria keluar setelah sebelumnya Maria selalu tersesat dari tempat itu. Ternyata Maria tertinggal di belakang Ustadz Adam. Tiba-tiba tubuh Adam terpental dan menabrak tembok. Lalu Adam melihat ada sebuah ruangan yang berisi banyak sekali mayat. Tanpa diduga Maria sudah terjatuh dari atas bangunan. Sebelum meninggal, Maria ingin menyampaikan suatu rahasia yang selama ini disimpannya, yaitu dialah yang menabrak lari mobil Adam hingga menewaskan istrinya. Kemudian Adam menanyakan kenapa Maria melakukan itu. Tiba-tiba Pak Osman muncul dan mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Maria. Pak Osman jugalah yang menyihir Maria beserta orang-orang di kampungnya. Ternyata dia melakukan perjanjian dengan iblis agar mendapatkan kekayaan dengan tumbalnya adalah membunuh orang-orang alim. Kawan baik Pak Osman tahu tak? Anakku sendiri. Kalau nak kaya cepat, Maria nak bertaubat dan jangan sembah apa yang aku sembah lagi. Sebab itu Dia rahsiakan tutup aib Pak Osman sebab dia sayang ke bapak dia. Setelah itu Pak Osman membaca mantra sihir yang membuat Adam terpental dan tidak berdaya. Dalam keadaan yang lemah, Pak Osman mengambil batu besar untuk dihantamkan ke kepala Adam. Belum juga melakukan itu, tiba-tiba petir menyambar tubuh Pak Osman hingga membuatnya tewas dalam keadaan gosong. Kemudian ayah Adam datang bersama Syah. Adam menjelaskan bahwa Maria adalah pelaku tabrak lari yang selama ini dicarinya. Namun Adam sudah memaafkannya. Tetapi ayahnya mengungkapkan satu hal lagi yang selama ini ingin dia sampaikan, namun selalu ada saja halangan, yakni kenyataan bahwa Amir juga sudah tewas dalam kecelakaan yang mereka alami saat itu. Jadi selama ini kehadiran Amir hanyalah halusinasi belaka. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di alur film berikutnya.